Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelas 22G kelompok 2 akan memperagakan simulasi penanganan pasien gawat darurat dengan kasus jogging. Pada siang hari, pasien datang bersama keluarganya dengan keluhan sesak sambil memegang lehernya, dan keluarga mengatakan pasien tersedak pada saat makan bakso. Assalamualaikum, Mas. Ya, Mas. Mbak ini kesedak, Mas. Suami saya mana? Pak Jendri. Mas ini kesedak, Mas. Habis makan bakso, Mas. Turun nih, Mas. Barusan ya? Mas, namanya siapa Mas? Namanya baru? Mas Andre. Mas Andre, Pak Andre. Saya bantu nolongin jenengan ya. Nanti instruksinya apa kata saya? Instruksi saya ya, ditirukan nanti. Kalau bilang saya, ini posisinya Pak, kakinya melebar ya. Saya kakinya gini biar Bapak tak tahan, biar kalau terjadi Bapak melemah kekuatannya, nanti saya sudah Bapak bisa jatuh. Tangan posisi ada di prosesus, jadi diginikan ya. Nah, gunakan sampai 3 kali sampai keluar. Terus pasien suruh duduk. Siap ya Pak ya. 3. Keluar Pak. Keluar udah. Lemas. Pak. Alhamdulillah sudah keluar, Mas. Tenang ya Pak. Pasien bila masih sesak dikasih oksigen langsung ya. Tapi pentolnya sudah keluar, otomatis pasien agak lemah, tenangkan dulu di bed datar ya. Sudah? Tata laksana jogging atau tersedak pada anak. Anak tersedak jangan panik. 1. Minta pertolongan kepada yang ahli. 2. Dapat segera melakukan pertolongan awal pada anak. 3. Jika anak tidak batuk, tidak menangis, dan tidak sadar, ini merupakan tanda tersedak yang berbahaya atau berat. Jogging atau tersedak terdapat 2 jenis, yaitu aspirasi dan choking atau tersedak. Aspirasi adalah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas, tetapi anak masih dapat bernafas atau batuk. Penyebab aspirasi adalah seperti makanan lunak, minuman, ataupun cairan lambung. Yang kedua, choking atau tersedak terjadi ketika masuknya benda asing dan menyumbat atau mengobstruksi sebagian atau total pada jalan nafas, sehingga anak akan lebih sulit bernafas. Penyebabnya bisa dari makanan padat seperti pentol, sosis, maupun mainan seperti manik-manik, kelereng, baterai, dan mainan yang lainnya. Tanda dan gejala anak tersedak: batuk tiba-tiba, sulit bernafas, memegangi leher dan dada, muntah, bibir tampak kebiruan, lemas, dan tidak. Tindakan yang dapat segera dilakukan pada saat anak tersedak: apabila anak di bawah umur 1 tahun, lihat dulu di dalam mulutnya apakah ada benda yang membuatnya tersedak. Jika ada, jangan berusaha mengambilnya dengan jari karena akan bisa mendorongnya lebih dalam. Lakukan manuver back blow dengan posisi penolong, posisi kita dalam posisi yang duduk. Kemudian bayi kita tengkurapkan di atas paha kita sambil lengan kita menolong badan bayi. Lakukan 5 hentakan yang cukup kuat dengan menggunakan pangkal telapak tangan di punggung bayi di antara 2 tulang belikat bayi. Tindakan ini dinamakan back blow. 2, 3, 4, 5. Setelah kita lakukan 5 hentakan yang cukup kuat, kemudian apabila obstruksi masih tetap, balikkan bayi menjadi terlentang. Kemudian berikan pijatan dengan 2 jari.
kita lakukan tindakan chest thrust, yaitu kita lakukan pemijatan dada dengan 2 jari di dada tengah bayi di antara 2 puting bayi. Kita ulangi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tindakan ini dapat dilakukan 5 siklus dalam 30 detik. Satu siklusnya sama dengan 5 hentakan back blow tadi dan 5 pijatan chest thrust barusan. Setiap melakukan satu siklus perlu dievaluasi kembali mulut bayi, apakah obstruksi telah teratasi atau belum. Tindakan pada anak yang berumur lebih dari 1 tahun. Kita dalam posisi duduk, kita taruh anak tersebut di atas paha kita dalam posisi kepala menghadap ke bawah, lalu kita lakukan hentakan pada punggung anak tersebut sebanyak 5 hentakan. Tindakan ini dinamakan back blow. 2, 3, 4, 5. Tindakan ini menggunakan punggung telapak tangan kita di antara 2 tulang belikat anak di punggung tengah sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Apabila anak sudah berusia lebih dari 1 tahun, yang harus kita lakukan adalah memberikan dorongan kepada anak tersebut dengan posisi anak berdiri di depan kita, menghadap ke depan. Kita sebagai penolong berdiri, posisi berlutut di belakang si anak tersebut. Kemudian kita lingkarkan tangan kita di area sekitar perutnya anak tersebut. Kemudian kita genggaman tangan kita dibungkus dengan tangan kita yang satunya. Kita cari area di antara pusar dan tulang dada si anak tersebut. Kemudian kita dorong ke atas dan dalam sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila benda asingnya keluar, kita hentikan manuver seperti ini. Tapi apabila benda asing masih belum keluar pada anak ini, kita bisa melakukan meminta pertolongan. Nah, syarat manuver Heimlich atau yang pertolongan posisi anak yang berada di depan kita tadi itu, syaratnya anak dalam kondisi yang sadar, kemudian anak masih batuk karena kemungkinan benda asingnya masih sebaiknya. Kapan nih kita berhenti melakukan tindakan pertolongan awal pada anak? Apabila benda asing telah keluar, kemudian tenaga ahli sudah datang, sudah dilakukan 5 siklus pertolongan pertama, dan kemudian anak semakin tidak sadar, tidak menangis, dan nadi lemah. Jika anak tidak tertangani, segera bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena tersedak dapat sangat berbahaya karena anak tidak dapat mendapatkan oksigen yang cukup sehingga dapat mengakibatkan kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.